Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Mariana dengan NIK C24012118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan isolasi DNA. Nah, sebelum itu, apa sih yang dinamakan proses isolasi DNA? Proses isolasi DNA adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan serta membuang zat lain yang tidak digunakan. Nah, setelah tahu apa sih definisi isolasi DNA, kita harus tahu tujuan dari adanya isolasi DNA. Tujuan dari isolasi DNA untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, karbohidrat, serta menghasilkan DNA berkualitas dan berkonsentrasi tinggi, sehingga nanti DNA yang dihasilkan akan berkualitas baik. Nah, sebelum itu kita harus tahu prinsip utama dalam isolasi DNA. Ada 3. Yang pertama yaitu lisis, penghancuran. Yang kedua adalah ekstraksi atau pemisahan. Dan yang ketiga adalah pemurnian DNA. Nah, setelah itu pasti kita akan praktikum di laboratorium. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat praktikum di laboratorium. Yang pertama yaitu menggunakan jas yang bersih. Yang kedua yaitu menggunakan masker. Yang ketiga yaitu menggunakan sarung tangan latex non powder. Kenapa sih harus menggunakan sarung tangan latex non powder? Karena untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada sampel DNA. Dan yang keempat yaitu dokumentasi setiap tahapan yang ada pada proses tahapan isolasi DNA. Nah, kita langsung masuk ke tahapan prosedur isolasi DNA. Yang pertama yaitu sampel. Kita siapkan sampel terlebih dahulu. Masukkan 0,03 gram sampel ke dalam 1 ml tube. Setelah itu kita siapkan 200 ml GT buffer, lalu tambahkan 200 ml GT buffer tersebut secara berangsur, yaitu dengan 4 kali masukkan, yaitu dengan dibagi 50 ml. Nah, setelah dimasukkan, langkah ketiga yaitu homogenisasi sampel. Yang keempat yaitu kita siapkan pelotka sebanyak 20 ml, lalu ditambahkan ke dalam sampel. Nah, yang kelima yaitu aduk sampel sebanyak 15 kali ulangan dengan 2 detik. Lalu langkah yang keenam yaitu kita siapkan inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius dan masukkan sampel tersebut ke alat inkubasi selama 30 sampai 60 menit atau 1 jam. Kenapa sih harus 60 derajat Celcius? Karena apabila suhu lebih tinggi atau lebih rendah, maka akan mempengaruhi kualitas dari DNA tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu invert selama 5 detik dalam 20 kali ulangan. Yang kedelapan yaitu kita siapkan kembali GBT sebanyak 200 ml dan tambahkan GBT buffer tersebut ke dalam sampel. Nah, setelah ditambahkan, langkah ke-9 yaitu aduk sampel selama 5 detik. Nah, kita siapkan kembali inkubasi, lalu masukkan sampel tersebut ke dalam inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius dan kita tunggu selama 2 menit. Nah, yang langkah ke-11 yaitu invert selama 5 detik dalam 30 kali ulangan. Dan langkah ke-12, tambahkan pipet sebanyak 250 ml dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, langkah ke-13 kita siapkan kembali ETCH ABS sebanyak 200 ml, kita tambahkan ke dalam sampel tersebut. Nah, langkah ke-14 aduk kembali selama 10 sampai 30 menit. Nah, langkah ke-15 simpan sampel tersebut ke dalam freezer selama 30 sampai setengah jam atau setengah hari ya. Lalu langkah ke-16 yaitu transfer sampel ke dalam spin 60 kolom. Terus ke langkah ke-17 kita siapkan alat centrifuge. Setelah disiapkan alat centrifuge, kita masukkan sampel ke alat centrifuge dengan 14.000 sampai 16.000 selama 2 menit. Nah, setelah di centrifuge kita buang cairan bawah langkah atau sampel. Nah, langkah ke-15 yaitu kita siapkan 400 ml W1 buffer. Terus langkah ke-14 kita siapkan kembali alat centrifuge. Setelah disiapkan, kita masukkan sampel alat centrifuge dengan 14.000 sampai 16.000 selama 30 menit. Nah, langkah ke-21 yaitu buang kembali cairan yang ada di bawah. Langkah ke-22 kita siapkan 600 ml W2 buffer dan tambahkan ke dalam sampel. Lalu langkah ke-23 kita siapkan lagi alat centrifuge 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 menit. Kita tunggu selama 30 menit. Lalu langkah ke-14 kembali kita buang cairan yang ada di bawah. Setelah itu kembali lagi kita siapkan alat centrifuge 14.000 sampai 16.000 gram selama kita tunggu selama 3 menit. Setelah ditunggu selama 3 menit, langkah ke-26 yaitu kita pindahkan dari jadi kolom ke dalam tube 1,5 ml. Setelah dipindahkan ke tube 1,5 ml, langkah ke-27 tambahkan 50 pencet GB dan lakukan sebanyak 2 kali ulangan. Nah, setelah itu kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita kembali centrifuge dengan 14.000 sampai 16.000 gram dan kembali tunggu selama 30 menit. Sekian penjelasan dari saya, semoga ada bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.